Nah, perjalanan UKM PPG, Bapak Ibu, sejak tahun 2007 sampai tahun 2020 itu memang mengalami dinamika perkembangan. Nah, yang ingin saya katakan adalah bahwa UKM PPG tahun 2021 ini full dilaksanakan secara daring. Ya. Ya, jadi dilaksanakan secara daring agar pelaksanaannya ini bisa terfokus dan Bapak Ibu bisa menyiapkan di dalam pelaksanaan kegiatan UKM PPG yang dilaksanakan secara daring ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam UKM PPG ini tadi sudah saya katakan bahwa dia akan mengukur, menilai 7 capaian pembelajaran. Yaitu kalau UP akan mengukur seluruhnya, kalau UKIN dia akan mengukur seluruhnya juga, tapi kalau praktek pembelajaran 1-6, portofolio yang butir 7-nya. Ini kira-kira seperti itu gambarannya. Bapak sekalian, ini jadwalnya, jadwal pelaksanaan UKM PPG, ya. Tanggal 9 hari ini Bapak Ibu mendapatkan briefing di LPTK. Sekarang nih Win Bandung menyelenggarakan, memberikan pembekalan kepada Bapak Ibu, lalu kemudian besok kepada para penguji, ya, untuk memantapkan kembali. Jadi penguji sudah dilakukan sebelumnya, nah besok diingatkan dan dimantapkan untuk pelaksanaan UKIN. Nah, Bapak Ibu akan mengisi portofolio di aplikasi mulai hari tanggal 11 nih, tanggal 11, 12, hari apa nih? 11, 12. Ini Kamis, Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Dan Minggu. Sabtu dan Minggu. Ya, nah karena itu Bapak Ibu tolong ini diperhatikan betul. Pengalaman saya melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pengisian portofolio tahun 2020 di LPTK umum, yang itu guru-guru mapel umum di beberapa LPTK 2020, ini berbagi pengalaman dengan saya, banyak yang tidak selesai, tidak tuntas dari jadwal yang ditetapkan. Nah karena itu Bapak Ibu dari sekarang nanti setelah ini silakan mengumpulkan sejumlah dokumen portofolio sesuai dengan peruntukannya untuk Bapak Ibu siapkan, pilih-pilih. Nah, kalau belum dibuat filenya, difilekan dulu, di PDF-kan dulu semua file, semua dokumen-dokumen. Kalau belum ada file PDF-nya itu di PDF-kan dulu dari sekarang. Jangan sampai nanti tanggal 11, 12 dan Bapak Ibu nanti memahami apa-apa yang harus disiapkan, maka jangan sampai waktu 2 hari ini terlewat. Karena waktu 2 hari ini tadi Bapak Ibu tidak sukses, tidak berhasil mengisi portofolio di aplikasi LMS. Jadi ngisinya nanti ini di aplikasi LMS UKM PPG, bukan LMS Space. Yang hari ini Bapak Ibu ikuti familiar, ya, gitu. Jadi mudah-mudahan saya kira dengan kegigihan, dengan keadaan Bapak Ibu dengan penuh semangat, tidak melewati batas waktu dari tanggal 11, 12 untuk mengisi portofolio. Bapak Ibu nanti membuka aplikasi, lalu kemudian mengisi kolom-kolom dari deskripsi, ada data, kemudian menguploadnya ke LMS. Nanti contohnya akan saya sampaikan. Nah itu kira-kira. Nah karena itu dari sekarang, setelah ini Bapak Ibu sekali lagi, kalau file-file yang masih belum, dokumen-dokumen belum terfilekan PDF, maka segera dijadikan menjadi PDF. Misalnya sertifikat, lalu kemudian modul, lalu kemudian suaranya ya nggak kedengeran. Jelas, masih jelas, ada. Yang lainnya, itu kira-kira begitu. Nah, tanggal 13 Bapak Ibu melakukan kegiatan pembelajaran sebagai kegiatan ujian. Tanggal 13 September. Berapa lama?
ya Bapak Ibu melaksanakan pembelajaran sesuai dengan durasi waktunya, yaitu 2 jam. 2 jam pelajaran. Nah, dalam pelaksanaan praktek pembelajaran sebagai kegiatan ujian, UKIN, Bapak Ibu rekam secara utuh seluruhnya dari awal sampai akhir. Bapak Ibu rekam. Mengapa harus direkam utuh? Untuk keperluan edit. Jadi nanti setelah Bapak Ibu melakukan perekaman, lalu kemudian Bapak Ibu melakukan edit. Nah, kalau edit baiknya dilakukan sendiri. Kalau Bapak Ibu karena keterbatasan kemampuan, boleh minta bantuan orang lain dalam mengedit, tapi didampingi oleh Bapak Ibu. Kenapa harus didampingi? Agar dalam pengeditannya itu aspek-aspek yang akan dinilai tidak hilang, utuh. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, aspek-aspek apa yang harus ada dalam video pembelajaran itu, silakan Bapak Ibu baca kembali di instrumen rubrik penilaian praktik pembelajaran untuk UKIN. Nah, di sana ada skor nilai, ada nilai 1 sampai nilai 10. Nah, Bapak Ibu, saya sarankan untuk pelajari dan tampilkan diri untuk berusaha mendapatkan skor minimum. Ini usaha nih. Prediksinya Bapak Ibu harus mendapatkan skor minimum 8, 9, atau 10. Usahakan. Nah, bagaimana cara Bapak Ibu mendapatkan skor 8, 9, 10? Lihat tagihan di rubrik. Skor 8 itu apabila saya melakukan apa? Skor 9 itu bisa saya dapat apabila saya melakukan apa? Dalam satu kegiatan pembelajaran. Pada waktu misalnya kegiatan pendahuluan. Apa yang membuat di kegiatan pendahuluan itu saya mendapat skor 9. Di sana ada rubriknya. Ikuti saja itu, penuhi saja itu, maka mudah-mudahan nanti penilai akan memberikan skor sesuai dengan rubrik yang ada. Karena penilai pun dalam melakukan penilaian mengacu berpedoman kepada rubrik itu. Dan ini terbuka, rubrik sudah boleh dibaca, dipahami, dipelajari, dan Bapak Ibu bisa mensimulasikan untuk mencapai rubrik itu. Nah, pada tanggal 14, ini waktunya sehari Bapak Ibu untuk melakukan praktik sekaligus edit video. Pada tanggal 14, Bapak Ibu diminta untuk mengupload video pembelajaran ke dalam link Google Drive. Dan itu supaya dipastikan bahwa link Google Drive yang Bapak Ibu buat itu bisa dibuka, bisa diakses oleh penguji. Jangan sampai nanti Ibu sudah kirim, ternyata itu tidak bisa dibuka. Apa yang terjadi? Ya, penilai susah untuk melakukan penilaian karena tidak ada dokumen. Akibatnya apa? Ya, akibatnya ya nilainya tidak didapat. Nah, maka harus cermat betul Bapak Ibu untuk bisa memastikan link Google Drive yang Bapak Ibu share itu bisa dibuka. Nah, begitu juga dokumen portofolio yang Bapak Ibu akan isi di LMS UKM PPG dicermati betul agar jangan sampai ada kekeliruan, salah kamar. Karena masih terjadi, kemarin saya masih melihat ada mahasiswa mengisi salah kamar, yang harusnya kamarnya 1, diisi kamar 4. Apa yang terjadi? Nah, itu bisa jadi kalau salah kamar, berbeda langkahnya, ya bisa jadi tidak dinilai oleh penguji. Nah, jadi lagi-lagi dibutuhkan ketelitian, dibutuhkan kecermatan, dibutuhkan ketenangan, dibutuhkan fokus. Ya, pada Bapak sekalian. Nah, ini hal-hal yang saya kira perlu dikondisikan secara psikologis. Nah, yang berikutnya, penilaian portofolio dan video. Ini oleh dosen. Ini oleh dosen.
Bapak Ibu selesai setelah tanggal 14. Nah, tanggal 16 atau 15, 16, Bapak Ibu akan mengikuti tryout nasional pra-UP. Ya, pra-UP. Nanti secara nasional Bapak Ibu ikut tryout soal UP. Ya, mudah-mudahan itu memberikan gambaran pada Bapak Ibu terkait dengan pelaksanaan UP ke depan. Di samping Bapak Ibu, ya, di samping Bapak Ibu sekalian, karena UP tahun 2021 ini berbasis domisili, maka perlu juga persiapan-persiapan yang cukup terkait dengan perangkat yang diperlukan, terkait dengan kesediaan kemampuan Bapak Ibu dalam menginstal dan lain sebagainya. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, tanggal 18-19 ini dilaksanakan UP, uji pengetahuan selama 2 hari dengan 4 sesi. 1 hari 2 sesi. Sesi 1, sesi 2, sesi 3 di hari kedua, sesi 4 di hari kedua. Nah, karena ini tahun ini adalah UP berbasis domisili, maka pelaksanaannya berbasis 1 sesi, 1 mata pelajaran. Mudah-mudahan terselesaikan. Contoh, misalnya ada jadwal PAI itu sesi pertama. Itu artinya PAI ujiannya di hari Sabtu sesi pertama. Nanti tidak ada lagi ujian untuk bidang PAI. Nah, Bapak Ibu jangan sampai ada yang terlupa, karena kalau ada yang terlupa nanti akan bermasalah. Nanti disampaikan sama narasumbernya. Nah, tapi saya sekilas saja menggambarkan Bapak Ibu sekilas saja. Soalnya nanti ada 120 butir, soalnya ke arah hot, gitu ya. Ini variasi proporsinya 25, 50, 50. Lalu kemudian level soal itu C3 sampai C6, pilihan ganda, 5 pilihan jawaban. Ya, jadi 5 pilihan jawaban. Tes berbasis domisili, artinya Bapak Ibu tes di tempat tinggal. Tempat tinggal itu bisa Bapak Ibu di rumah atau tempat lain yang bisa digunakan untuk UP dengan catatan, dengan syarat, pertama, 1 ruangan dengan ukuran yang ruangan kamar itu 1 orang. Jadi kalau Ibu Bapak misalnya di rumah di posko RT misalnya, ya saya akan ikut di situ. Ya, yang penting ruangannya terpisah. 1 ruangan 1 orang. Itu contohnya. Mungkin karena akses internet lebih banyak di sana gitu. Misalnya begitu. Boleh, tapi 1 ruangan hanya untuk 1 orang. Nah, ini beberapa syarat ya Bapak Ibu sekalian. Saya ingin sampaikan, UP-nya nanti itu minimum ada 2 perangkat, 1 laptop, 1 HP. Laptopnya yang seperti apa? Ini segera contoh nanti disampaikan dilengkapi sama Pak Alfat. Laptopnya itu yang Windows-nya minimum 8, yang bagusnya ya Windows versi 10. Versi 8 bisa, tapi lebih aman versi 10. Terus RAM-nya itu 2 GB RAM-nya minimum. Terus storage-nya 10 GB ya. Nah, terus kalau saran saya kuota enaknya sih dipisah. Jadi kuota untuk laptop sendiri, kuota untuk untuk HP sendiri kalau bisa. Kalau tidak, pokoknya bagaimana membuat itu aman. Lalu kemudian harus punya antisipasi. Baterainya laptop harus dicas, siapkan secara penuh. Karena ini untuk ujian saja waktunya 3 jam. Untuk persiapan sebenarnya 30 menit, tapi rata-rata dari pengalaman hari ini itu ada 1 jam. Karena ya pertanyaan macam-macam terkait dengan aplikasi, pemahaman terhadap aplikasi. Nah, aplikasi untuk ujian itu menggunakan SAP, ya, SAP Exam Browser. Nah, jadi nanti akan diajarkan oleh pengawas. Nah, 1 pengawas itu akan mengawasi antara 15, mungkin 20 peserta. Itu dia bertanggung jawab terhadap peserta. Nanti ada WA group yang dari pengawas kepada peserta untuk komunikasi. Ya, ini gambarannya, ya, contohnya gambarannya.
ini juga. Nah, saya ingin sampaikan ini tadi perangkatnya, jadi koneksi internet dipastikan Bapak Ibu supaya stabil, jangan sampai terganggu, karena lewat 5 menit Bapak Ibu tidak connect bermasalah, maka bisa jadi akan dilakukan penundaan dan lain sebagainya. Jadi ini spesifikasi yang Bapak Ibu bisa pelajari, perhatikan, siapkan. Nah, karena itu dari sekarang laptopnya harus dipastikan tadi Windows-nya berapa, kemudian RAM-nya dan segala macam. Terus HP-nya harus dipastikan HP-nya yang bisa untuk Zoom. Kalau belum ada, maka diinstal aplikasi Zoom-nya di HP-nya dari sekarang. Nah, itu bisa diinstal aplikasi Zoom-nya supaya nanti ketika tryout, kita simulasi dengan pengawas itu sudah bisa. Ini WA ya, ada WA group. Ini nanti ada tata tertib Bapak Ibu sekalian, tata tertib yang harus dipahami. Jadi jangan sampai poinnya, jangan sampai berbuat curang, jangan terlambat. Siapkan segala perangkat peralatan. Kalau Bapak Ibu yang biasa meminum obat, maka siapkan air mineral dengan botol yang transparan. Obat di meja. Di meja itu harus bersih, tidak ada apa-apa. Kalau ada kertas kosong, nanti pengawas yang akan memastikan ini kertas kosong atau tidak. Dan semuanya harus safety, semuanya harus terkendali. Jadi di meja jangan ada tumpukan-tumpukan buku dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, pada waktu ujian berlangsung jangan sampai membuka misalnya device lain, Google untuk mencari jawaban, itu akan kerekam. Jadi kalau Bapak Ibu lagi buka soal lalu kemudian ditutup, lalu kemudian buka Google, cari itu akan kerekam, akan kelihatan. Itu disebut dengan perbuatan curang. Jadi Bapak Ibu tenang saja, hadapi saja, jangan melakukan langkah-langkah curang. Begitu juga kalau ada keperluan, misalnya suami istri, manggil-manggil, pokoknya kasih pengumuman dan pesankan kepada suami istri, selama ujian berlangsung, misalnya Bapak Ibu ujian di sesi pertama, mulai dari jam 6 pagi, itu persiapan, atau jam 7, Bapak Ibu sampaikan kepada, kalau yang ibu, kepada suaminya, jangan manggil-manggil, jangan mendekat di tempat ruang kerja Bapak Ibu akan ujian, karena kalau ada bayangan orang, itu sudah jadi catatan, nanti kena pelanggaran, karena tidak boleh ada bayangan orang di samping ibu ketika akan melaksanakan ujian, terutama ketika pelaksanaan dimulai. Tapi kalau masih proses persiapan, ya masih mungkin. Nah, karena itu dibikin pengumuman saja, sedang ada ujian, mohon untuk tidak masuk ke ruangan ini, tidak mengganggu dan sebagainya. Siapa tahu nanti kalau ada saudara yang dia tidak tahu, tiba-tiba dia nyamperin aja ke tempat Bapak Ibu. Nah, itu sebuah tindakan salah. Jadi harus diantisipasi. Jadi kalau suami barangkali sudah dikasih tahu, tapi kalau orang lain, tetangga ataupun siapa, pokoknya jangan diindahkan kalau selama Bapak Ibu mengikuti ujian. Pelaksanaan ujian 3 jam, persiapan kurang lebih sekitar 1 jam. Nah, termasuk juga keperluan Bapak Ibu ke toilet. Usahakan selama 3 jam pelaksanaan, Ibu Bapak tidak meninggalkan wajah di depan laptop dan dipantau oleh Zoom. Jadi Bapak Ibu tidak perlu ke toilet. Siapkan ke toilet sebelum pelaksanaan. Atau nanti ditunda setelah pelaksanaan ujian selesai. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan. Patuhi tata tertib. Jangan sampai Bapak Ibu melanggar aturan-aturan pelanggaran dari mulai pelanggaran ringan, pelanggaran berat, pelanggaran sedang, pelanggaran berat. Pelanggaran ringan contohnya, ini contoh saja. Lupa mematikan suara HP. Misalnya HP-nya bunyi suaranya, ada panggilan masuk. Nah, itu juga pelanggaran. Berpakaian tidak sopan, itu ringan. Contoh, peserta termasuk terlambat dalam masuk ruang Zoom. Ini sudah pada pelaksanaan, jangan sampai terlambat. Ini pelanggaran sedang. Tidak memasang program aplikasi ujian. Nah, misalnya save-nya belum terpasang pada waktu pelaksanaan, itu pelanggaran. Jadi sebelumnya ini sudah minta diinstalkan oleh pengawas. Peserta meninggalkan ruang ujian sebelum waktu selesai. Bapak Ibu 3 jam full, walaupun menjawab soal sudah selesai 1,5 jam, ya sudah Bapak Ibu duduk aja di situ sampai waktu ujian selesai dan panitia melalui pengawas mengatakan sudah selesai. Ini pelanggaran berat, ya. Menyimpan, Bapak Ibu jangan sekali-kali memoto, kemudian Bapak Ibu men-screenshot, kemudian
menyebarkan soal segala macam, ini kan ketahuan, akan ditelusuri nanti dan Bapak Ibu akan kena sanksi berat, tidak boleh mengikuti UP dan 2 tahun sebagai retaker. Ini sanksinya cukup berat. Jadi poinnya jangan melakukan tindakan curang, tindakan hal-hal yang tidak diperkenankan, jangan memalsukan data, termasuk data portofolio tadi, mengerjakan soal dengan dibantu pihak lain. Kalau ada orang dia tidak membantu, tapi kelihatan ada kelayaban orang, tangan dan segala macam itu dianggap akan memberi bantuan. Maka sterilkan semua suasana keadaan dalam pelaksanaan ujian yang akan Bapak Ibu hadapi nanti tanggal 18 dan 19 sesuai jadwal yang ada.